Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muntosinga, Hurin Aini, dan Zahratun Nurul Aulia dari mata kuliah Aswaja An-Nahdriyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Munculnya Sekte-Sekte dalam Islam, yaitu aliran Mu'tazilah, aliran Jabariyah, dan aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah secara bahasa berasal dari kata i'tazala yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Secara harfiah, Mu'tazilah berarti berpisah atau memisahkan diri, menjauh atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Dan kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang tetap bersikokoh pada pedoman mereka. Aliran Mu'tazilah tersebut muncul pada abad kedua Hijriah di kota Basrah atau Irak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Pelopor aliran ini adalah Wasil bin Atha al-Mahzumi al-Huzal. Aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak kafir dan juga tidak mukmin, tetapi pada posisi keduanya. Yang kedua yaitu doktrin aliran Mu'tazilah. Doktrin aliran Mu'tazilah diantaranya itu ada at-tauhid, al-adal, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah baina manzilatain, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, sekte-sekte dan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Sekte-sekte aliran Mu'tazilah itu ada dua, yaitu aliran Basrah dan aliran Baghdad. Aliran Basrah, tokoh-tokohnya diantaranya ada Wasil bin Atha, Ammar bin Ubaid, Abu Husail al-Alaf, al-Nazam, al-Jahiz, dan al-Jubai. Aliran Baghdad, tokoh-tokohnya diantaranya ada Bishr bin al-Muqtamar, Abu Musa al-Muradar, Sumamah bin al-Ashras, dan Ahmad bin Abi Du'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aliran Jabariyah. Pengertian aliran Jabariyah. Jabariyah secara bahasa berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Sedangkan menurut istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia yang menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Adapun ciri-ciri aliran Jabariyah sebagai berikut. 1. Manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Artinya, setiap perbuatan baik dan buruk semata-mata Allah yang menentukannya. 2. Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. 3. Ilmu Allah bersifat kudus atau baru. 4. Iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafalkan. Doktrin aliran Jabariyah. 1. Jabariyah ekstrim. Disebut Jabariyah ekstrim karena pendapatnya bahwa perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari manusia sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksa atas dirinya. 2. Jabariyah moderat. Disebut Jabariyah moderat karena pendapatnya bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik positif maupun negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Sekte-sekte aliran Jabariyah. 1. Jahmiyah adalah sekte para pengikut Jahm bin Sofyan. 2. Najjariyah adalah sekte yang dipimpin oleh Husain bin Muhammad an-Najjar. 3. Diroriyah adalah sekte yang dipimpin oleh Dirar bin Amr dan Hafiz al-Fat. Tokoh aliran Jabariyah, Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Sofwan. Saya akan memaparkan materi saya mengenai aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu pengertian aliran Qadariyah. Secara etimologi, Qadariyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri, baik hal itu baik atau buruk. Yang kedua yaitu doktrin aliran Qadariyah. Ajaran Qadariyah ini bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat.
Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Selanjutnya yaitu sekte-sekte atau golongan-golongan Qadariyah. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengakui bahwa itu selaras dengan perintah dan larangan. Mereka berkata, jika Allah berkehendak, tentu kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan kami tidak mengharamkan apapun. Golongan yang kedua yaitu Qadariyah Majusiyah, adalah mereka yang menjadikan Allah ciptaannya, sebagaimana golongan-golongan pertama yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadat kepadanya. Sesungguhnya dosa-dosa yang terjadi pada seseorang bukanlah menurut kehendak Allah. Kadangkala mereka berkata Allah juga tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu Qadariyah Iblisiyah. Mereka ini membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara, pahala dan dosa. Adapun yang menjadikan kelebihan dari paham ini membuat manusia menjadi kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa, ingin maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, mengeliminasi kekuasaan Allah juga tidak dapat dibenarkan oleh paham lainnya atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu ada Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi, Ma'bad al-Juhani yang wafat pada tahun 80 Hijriah. Kemudian ada Ghailan ad-Dimashqi, ada Al-Ja'ad bin Dirham yang terbunuh pada tahun 124 Hijriah, dan Al-Jaham bin Sofwan, dan yang terakhir yaitu ada Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai aliran Qadariyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.